ada yang mu'rab, ada yang mabni. Jadi al-mu'rab, isim yang mu'rab itu isim tadi yang kita pelajari, isim yang berubah-ubah. Jadi kita harus belajar perubahan katanya itu. Ada yang berpola, ada yang tidak berpola. Nah, kalau yang mabni berarti dia tidak berubah. Bila nggak kelihatan PPT-nya, langsung aja lah, karena saya selalu menampilkan PPT. Langsung sampaikan bila nggak kelihatan. Nah, ini mengulang lagi lah. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan kepada jumlah satu. Jadi mufrad itu isim yang menunjukkan kepada jumlah satu, bisa untuk benda atau manusia yang berjenis laki-laki dan perempuan, atau mudzakkar dan muannas. Nah, gitu ya. Bisa benda, bisa manusia. Nah, ini contohnya. Isim mufrad ya, maktabatun. Nah, jadi ini perubahan, ini contoh perubahan yang mu'rabnya, contoh mu'rabnya. Mu'rab kan berubah tadi ya. Dia ketika maktabatun ini dalam keadaan domatain, tapi bisa juga dia dalam keadaan maktabatan, atau bisa juga dia dalam keadaan maktabatin. Nah, ini nanti perubahan harokat ini nanti ada juga apanya ya, kaidahnya ya, kapan dia domatain, kapan dia fathatain, kapan dia kasrotain. Nah, saburotun ya, jadi dia bisa saburotun, nanti di dalam kalimat bisa saburotan, bisa saburotin. Muslimun bisa musliman. Nah, ini perhatikanlah, ketika dia dalam keadaan nasab ya, mansub, nasab, mansub, itu jadi ada ini ya, ada polanya ditambah alif ya, musliman. Kemudian dalam keadaan jar, nah isim mufrad itu nanti cara membarisinya jadi muslimin. Muslimah atau muslimatun itu dalam keadaan rofa atau marfu ya, dengan tanda domah, domatain. Kemudian muslimatan, nah lalu muslimatin dalam keadaan jarnya. Jadi dia bisa berubah-berubah seperti ini ya, atau mujahidun, mujahidan, mujahidin. Nah, ini yang namanya mu'rab. Mu'rab yang berubah harokat, bisa atas, bawah, ya tengah. Nah, ini tadilah mujahidan. Nah, jadi dia cara penulisannya ada ditambah alif ya. Nah, kalau isim musanna ya, musanna adalah isim yang menunjukkan kepada jumlah dua, bisa untuk benda atau manusia yang berjenis laki-laki dan perempuan, atau mudzakkar dan muannas. Caranya ditandai dengan aini atau ani. Nah, di belakang isimnya. Ini kita sampai ini ya, sampai benar-benar paham ya, bagaimana merubah isim. Nah, isim musanna itu ada dua keadaan ya. Bisa ani, bisa aini. Maktabatani. Nah, ini yang tambahannya yang merah. Atau maktabataini. Atau sabburotani atau sabburotaini. Muslimani, muslimaini. Muslimatani, muslimataini. Mujahidani, mujahidaini. Nah, jadi keadaan isim musanna itu bisa dua pola. Nah, nanti kapan digunakan yang pola pertama yang ada aninya atau aini, nah itu ada kaidahnya. Jadi kita sampai di sana. Kemudian jamak mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan kepada jumlah lebih dari dua, khusus untuk manusia yang berjenis laki-laki. Nah, jadi ini khusus manusia lah. Kalau muannas salim tadi tidak khusus manusia. Nah, caranya dia berpola. Nah, bisa bentuknya ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Nah, ini contohnya jamak mudzakkar salim. Dari kata kafirun menjadi kafiruna atau kafirina, ini sama ya.
keduanya jamak mudzakkar salim. Kapan digunakan kafiruna atau kafirina? Nah, nanti ada kaidahnya. Atau zalimuna, zalimina. Nah, ini polanya ini yang harus kita benar-benar kenal. Ingat, jadi ingat bahwa kalau jamak mudzakkar salim itu ada tambahan waw dan nun dan ya una atau ina. Nah, ada yang menyebutnya itu una atau ina, ya, muslimuna atau muslimina, ya. Solihuna, solihina, mujahiduna, mujahidina. Salah satu cara ya kalau saya untuk menghafalnya itu kadang-kadang saya mengingatnya itu mengingat contohnya aja. Misalnya muslimuna, muslimina, karena ini kan yang paling sering ya. Atau muslimani, muslimaini. Nah, karena muslim itu paling sering digunakan. Jadi ini ya. Atau bisa juga tadi waw dan nun, ya dan nun. Nah, jamak muannas salim, ya, jamak muannas salim adalah isim yang menunjukkan kepada jumlah lebih dari 2, khusus untuk wanita atau benda. Nah, jadi kalau muannas salim itu dia bisa pada benda yang berjenis perempuan atau muannas. Ya, maksudnya ini yang orang Arab menyebutnya ya muannas, dia masuk muannas. Nah, kita ngikut. Jadi memang harus dipelajari atau diketahui. Nah, cara membuat jamak muannas salimnya itu dengan menambahkan alif dan ta atau atun biasanya menyebutnya. Tapi juga tidak semua ya. Jadi memang kita harus mengenal gitu. Mengenal apa-apa yang jamak muannas salim itu ditambah. Apa-apa yang dia termasuk mufrad yang bisa dijamak muannas salimkan dengan atun, ya, alif dan ta. Misalnya kafiratun. Ini kafiratin. Nah, jadi jamak muannas salim itu juga bisa kondisinya ada tun dan tin. Kenapa tidak ada tan? Nah, nanti kita belajar. Tidak ada kafiratan. Ya. Kalau ini zalimatun, zalimatin. Jadi tidak ada jamak muannas salim itu secara zahirnya nasab, itu tidak ada. Nanti kita belajar. Jadi dia polanya cuma 2, dan in. Maktabatun, maktabatin, saburatun, saburatin. Kalau ada yang ditanyakan langsung aja lah, langsung dipotong boleh. Nah, jamak taksir adalah isim yang menunjukkan kepada jumlah lebih dari 2, ini sama jamak juga, disertai dengan perubahan dari bentuk mufradnya. Tapi kemarin kita ini ya, disebutkan bahwasanya jamak taksir ini ya memang harus melihat ke kamus. Nah, qalamun mufradnya, jamak taksirnya aqlamun. Dan dia keadaannya bisa aqlamun, bisa aqlaman, bisa aqlamin. Tergantung nanti di dalam kalimat yang cocoknya aqlamun, aqlaman, atau aqlamin. Jadi dia ada tiga perubahan. Ya. Kalau yang tadi 2 aja ya. Nah, kalau ini jamak taksir ada 3 perubahan. Ya, babun, abwabun, bisa abwaban, bisa abwabin. Jadi ini ada an-in-unnya berlaku untuk jamak taksir. Kitabun bisa jamak taksirnya bisa kutubun, nanti di dalam kalimat ya. Bisa kutuban, bisa juga kutubin kalau di dalam kalimat. Nah, ini ya ini yang namanya mu'rab ya. Mu'rabnya juga bisa an-in-un ya. Nah, cara menentukan cara menentukan jenis isim mu'rab. Ini mungkin kesimpulannya ya. Jika di belakangnya ada ani atau aini, maka isim tersebut adalah musanna ya, atau 2 atau double ya, bisa ani, bisa aini. Berarti ya memang harus
buku bahasa Arab yang kita bacanya itu ada barisnya gitu ya, atau Al-Qur'annya ada barisnya, supaya kita tahu apakah dia dibaca ani ataukah aini, bukan ina, bukan. Jika di belakangnya ada una atau ina, maka isim tersebut adalah jamak mudzakkar salim. Nah, ini sampai kita benar-benar hafal ya. Jika ada atun, biasanya orang menyebutnya atun, di belakangnya maka alif dan ta itu ya, maka itu jamak muannats salim. Nah, jika semua keterangan di atas tidak ditemukan, artinya pola-pola itu tidak ada, maka isim tersebut punya dua kemungkinan. Bisa isim mufrad atau jamak taksir. Nah, untuk menentukan apakah itu isim mufrad atau jamak taksir, maka kita perlu melihat kamus. Nah, ada yang ditanyakan? Simak kalimat yang ditandai. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, jadi kata yang ditandai adalah an-nafatsati. Ada yang jawab ini kira-kira isim apa ini? Lanjutkan aja. Nah, apakah dia bentuknya ani atau aini? Bukan ya. Bukan, kalau itu satin, an-nafasati. Nah, berarti dia bukan musanna karena belakangnya tidak ada ani atau ain. Alhamdulillah. Jika di belakangnya ada una atau ina, maka dia jamak salim, mudzakkar salim. Nah, bukan ya. Karena di belakangnya tidak ada una atau ina. Nah, jika ada atun di belakangnya, maka isim tersebut adalah jamak muannats salim. Nah, benar ternyata. Ini adalah bentuk jamak muannats salim. Tandanya adalah alif dan ta atau atun. Nanti ketika kita mengi'rab ya atau menganalisa satu kalimat, kita akan ditanya, ini isim apa? Jamak muannats salim, misalnya kita sebutkan tandanya apa? Nah, alif dan ta itu itu akan ditanya ya. Jadi tandanya itu akan selalu ditanya ya. Orang-orang yang mengi'rab ya, mengi'rab Al-Qur'an, mengi'rab kitab ya, menganalisa ya posisinya itu di dalam kalimat seperti apa, dia menilai nanti dia termasuk jamak apa dan tandanya apa. Nah, itu jadi memang tandanya ini harus kita pahami benar-benar. Nah, jamak mudzakkar salim. Nah, ini lagi wala antum abiduna. Ada yang mau jawab? Ini apa? Isim apa? Abiduna. Ya? Mudzakkar salim. Ya. Tandanya? Ya. Nah, nomor 1 salah. Nomor 2 benar ternyata. Oh, nah. Jadi tandanya itu akan ditanya ya, ditanya terus tuh, walaupun mengi'rabnya sampai kapan aja tuh pasti ditanya. Nah, jamak mudzakkar salim ya, abiduna. Nah, tandanya tadi dengan waw dan mim.
Simak kalimat yang ditandai. Aina ini. Nah, aina ini. Apa ini? Isim apa? Ya, tanda musannanya. Tanda musannanya apa? Dia menunjukkan dia musanna. Ya. Ya dan nun. Ya. Nah, itu langsung benar. Nah, al-musanna. Harus sampai di luar kepala. Nah, al-fi'li. Kira-kira isim apa ini? Adakah kode-kode atau ya, isim mufrad. Nah, adakah ani dan aini? Tidak ada. Adakah una dan ina? Tidak ada. Adakah atun? Ya, alif dan ta? Tidak ada. Nah, kalau itu semua tidak ada, maka ada dua kemungkinan. Kalau tidak mufrad atau jamak taksir. Nah, untuk menentukan apakah itu isim mufrad atau jamak taksir, harus melihat kamus. Jadi memang kita itu selalu melihat kamus ya. Isim mufrad. Ya. Nah, ilma. Isim apa ini? Ilma. Ada yang tahu isim apa? Nah, jadi kita lihat selalu kaidahnya. Kaidah untuk menentukan. Nah, ini kaidahnya. Pertama, kita tentukan apakah ada ani, ataukah apakah ada aini, apakah ada una, apakah ada ina, gitu. Apakah ada atun. Nah, kalau tidak ada, maka peluangnya itu kalau nggak isim mufrad, jamak taksir. Tinggal kita melihat ke kamus. Jadi lakukan metode tersebut sampai lancar. Ya. Jadi harus sampai lancar dengan cara yang tadi. Karena ketika mengi'rab di kelas manapun kita tuh akan ditanya tandanya apa. Nah, itu akan ditanya. Al-mu'minuna. Siapa? Urabiatul mau jawab. Al-mu'minuna isim apa? Atau Bu Yuni mau jawab. Al-mu'minuna isim apa? Ya, tandanya ya waw dan nun. Nah, malan. Tadi siapa ya? Tadi Ibu Rabiatul ya. Siapa? Bu Yuni ya tadi ya. Mbak Naila. Mbak Naila, apa itu malan? Isim apa itu? Kita jamaknya amwal. Al-amwal. Ya, jadi apa ini? Kalau jamak taksirnya al-amwal. Nah, ya betul. Ya memang ini harus melihat ke kamus ya. Nah, ya betul ya. Nah, ini Ibu Rabiatul mau jawab.
kutubun isim apa? Belum tepat. Isim apa ini? Pilihannya memang kalau tidak ada pola-polanya, kalau tidak isim mufrad, jamak, taksir. Ya. Jadi ini adalah jamak taksir. Iya, ya. Jadi kalau tidak ada atun, ani, aini, itu pilihannya dua aja. Kalau nggak mufrad ya jamak taksir. Emang berarti jadi kita harus buka dulu kamus ya, cari dulu ya. Kalau kita belum biasa bertemu dengan kata yang seperti ini. Tapi nanti kalau keseringan bertemu, kita akan hafal. Nah, mufradnya alkitab tadi atau kitabun. Nah, ini abdaini. Siapa mau jawab? Tandanya ya nun atau ain al-musanna. Al-anharu, sungai. Artinya adalah sungai. Al-anhar. Kira-kira apa ini? Isim apa? Anharu. Jamak taksir ya. Naharun ya. Nah, isim mufradnya nahrun ya, nahrun. Jadi jamaknya, jamak taksirnya al-anhar ya. Anharu khalidina fiha, itu jamaknya. Jadi sungai-sungai ini artinya. Saya lagi demam ya, jadi kalau suaranya nggak kedengaran. Al-falahatu. Nah, sudah muncul. Jamak muannas salim. Asjarun. Nah, siapa yang ingat? Asjarun. Apa? Isim apa ini? Asjarun. Polanya ada nggak? Kaidahnya ada? Kalau tidak ada polanya, berarti dua aja kemungkinannya. Kalau tidak mufrad, ya jamak taksir. Kalau tidak berpola, jamak taksir. Qitarun, kereta api. Ya karena ini isim mufrad. To'irotaini. Nah, ini berpola. Coba siapa yang mau jawab? To'irotaini. Apa ini? Isim apa? Isim musanna ya. Dua pesawat artinya. Al-mutanna. Mu'allimuna. Naila mau jawab mu'allimuna isim apa? Mudzakkar salim ya, betul. Mu'allimuna ahsanti. Para pengajar. Nah, tabibani. Bu Rabiatul. Enggak ada. Berarti Bu Yuni. Musanna. Tanda musannanya? Iya, betul. Dua orang dokter. Musanna. Nah, jadi ini sampai
sampai apa itu namanya, mentok sampai hafal. Nah ini tidak ada pola-pola. Nah pilihannya sudah sisa 2 aja kalau tidak ada pola-pola di belakangnya. Kalau tidak ada isim mufrad atau jamak taksir ya, harus sulun. Nah jamak taksir tullabun yang kemarin ya, boleh juga talibuna, boleh juga tullabun, tapi mungkin kebanyakan orang menggunakan tullabun, tapi ada aja, boleh ada dua-duanya lah, boleh talibuna, boleh tullabun. Itu labun kira-kira masuk mana? Ya, jamak taksir, para pelajar. Nah, as-samawati ini berpola ya. Siapa mau jawab? Bu Yuni. Iya, jamak muannas salim. As-sabirina. Siapa? Bu Rabiatul. Yang menyimak tadi Bu Rini ya. Bukan. Bukan musanna. Kalau musanna ya. Iya, betul. A'malahum. Nah, ini yang a'malanya. Nah, dia bisa nantilah disambung dengan kata yang lain. Ini domir namanya. Nah, padahal dia a'mal. Ada yang tahu kah ini? A'malahum. Tidak berpola. Akbar. Nah, sama ini dengan akbar. Jamak taksir. Ya. Selesai ya. Hebat, Ya, ada yang ditanyakan dari yang tadi? Dari pola tadi? Oh iya, nih, oh iya masih 10 menit, bisa aja saya ulang. Saya stop sharing dulu, saya bukakan dulu ininya lah, caranya ya, supaya karena memang kita itu harus, jadi di Google ketik Al-Ma'ani kamus misalnya. Saya share screen berarti ya. Oh, di sini saya share